berbincang-bincang, sahabat saya juga, teman saya juga, tapi saya yakin dia bisa menjadi inspirasi juga buat teman-teman yang lain. Jadi, pengen tahu perbincangannya seperti apa? Jangan kemana-mana ya. Seperti tadi saya sampaikan waktu di perjalanan, nah saya yakin dia menginspirasi, makanya saya ajak dia untuk berbincang-bincang kali ini ya. Kita sambut the one and only Mary Uli. Hey, thank you loh Bang. Mau dibilangnya Mary, Uli, Bully, siapa nih disebutnya? Uli deh boleh. Uli ya? Sekarang banyak yang manggilnya kayak gitu soalnya. Oke, Miss Uli. Wah, kenapa Miss Uli? Karena nih teman-teman semua, beliau ini sekarang menjadi pengajar public speaking, betul? Iya. Jadi kurang lebih setahun terakhir mau tahun kedua ini, awalnya dipercayanya asisten kan, taunya di tahun kemarin malah dikasih satu sekolah khusus yang emang dipegang sendiri gitu loh. Oke. Jadi bukan asistenin lagi. Berarti itu masuk ke pelajaran utama atau masuk ke ekstrakurikuler? Nah, kalau yang ini ekstrakurikuler, kalau yang public speaking. Cuma yang di salah satu SMP doang, boleh sebutin nggak sih? Oh, boleh, Di SMP BPK silakan. Penabur Cimahi, itu di ekskul. Tapi kalau misalnya di sekolah-sekolah lain, itu masuknya PSP. Jadi PSP itu adalah intrakurikuler kali ya kalau sekarang. Jadi ada di jam pelajaran, tapi di hari itu anak-anak tuh moving class. Dan di hari itu mereka boleh memilih beberapa PSP. Tapi cuma di hari itu doang. Oke. Jadi, banyak PSP yang boleh dipilih. Biasanya sih 3 ya. Jadi di hari itu mereka moving class, terus boleh pilih yang sukanya mereka gitu. Ada sistem kayak gitu untuk kelas 10, 11, 12. Oke, jadi ngajar di sana udah hampir 2 tahunan ya? Iya. Akhirnya public speaking. Apakah memang seorang Uli ini punya basic public speaking? Apakah dulu sempat ya? sekolah public speaking gitu? Kira percaya gitu ya yang namanya yang udah kita jalanin duluan, praktekin duluan gitu, belajar terus itu ternyata emang kenyataan gitu ya. Jadi tahun 2020 ini tahun ke-9 saya siaran, Bapak ke-10 berarti ya. tetap lebih senior dia sebenarnya. Nah, dari 9 tahun itu ternyata banyak belajar kan, ketemu sama, kebetulan programnya dipercayanya itu program pagi. Nah, di mana program pagi itu banyak ketemu sama klien, banyak talk show, banyak belajar materi baru lagi dari talk show kan. Nah, jadi di situ ternyata terus tanam gitu kan, sampai ternyata kok di tahun ke-9 jadi bisa ya untuk MC gitu kan, jadi makin luwes ya untuk ketemu sama stranger gitu ya, sama orang baru, tapi udah bisa ya langsung nyambung, langsung apa, dan ternyata yang kayak gitu nggak tiba-tiba ada sih. Harus yang namanya kebiasaan, harus yang namanya dibentuk, ada polanya. Learning by doing ya? Iya, jadi kalau misalkan ditanya sarjana sih, sarjana sebenarnya sarjana telekomunikasi dan informatika. Wah, telekomunikasi. Iya, telekomunikasi nggak harus selalu berkomunikasi iya, sebenarnya. tapi pas lagi semester 5 memang ngambilnya itu di HRD. Jadi ngambilnya itu memang spesifik ke human research yang ngobrol sama orang gitu kan. Jadi nggak memperdalam tentang e-commerce-nya gitu, nggak tentang informatikanya, tapi lebih ke manusia gitu kan. Nah, terus akhirnya siaran kan diajak Bapak ini juga gitu kan. Ya udah dari situlah, dari 2011 sampai ke 2020 ini taunya malah banyak dipercayakan pekerjaan baru gitu ya, bisa saya bilang pekerjaan baru juga gitu kan. Terus ketemu sama profesi-profesi yang nggak pernah deh ngebayangin bakal banyak berinteraksi dengan mereka gitu. Oke, jadi hal-hal yang sebetulnya Uli sendiri dari awalnya tuh tidak pernah bakal nyangka gitu asli, ya. Ternyata malah dicemplungin sekarang ya. Iya, malah dipercayain banyak banget. Itu dahsyat sih, nggak pernah. Jadi jangan pernah sepelein apapun yang pernah dipercayain sama kalian. Nggak tahu dibawanya bakal kemana tuh, nggak tahu. Oke, tadi kita udah bincang-bincang nih sama Uli tentang gimana dia akhirnya berkecimpung selama 9 tahun. Iya. Ya, kemudian akhirnya menjadi, sekarang disebutnya pengajar public speaking. Oke. Dari 9 tahun itu, Uli, itu kan dalam hal bersiaran ya sebetulnya ya. Siaran sama praktek langsung public speaking itu ada bedanya nggak sih? Maksudnya kita kan nanti mengajar anak-anak juga gitu. Itu ada bedanya nggak sih? Nggak terlalu sih, cuma mungkin pas lagi teknisnya gitu ya. Berarti pas lagi di kelasnya itu kayak gue tuh nemu istilah-istilah aja. Oh, ternyata namanya ini ya gitu loh. Jadi kayak misalkan selama ini tahu sih kalau misalnya kita lagi siaran, kita harus angkat
topik yang gitu-gitu kan. Tapi kan kita baru tahu oh ternyata itu tuh namanya main topik. Nah, itunya aja sih yang ternyata ada kata formalnya. Padahal udah dipraktekin, udah dijalanin gitu kan. Terus kayak misalnya kita udah tahu selama ini ada spot, ada adlibs gitu kan. Tapi untuk teori spot adalah adlibs adalah itunya memang tetap harus dipelajari lagi untuk disampaikan ke anak-anak. Anak-anak kan di kelas kan teori dulu baru praktek kan. Jadi nah kalau kita ini jadi kayak kebalik dulu, kita praktek dulu, kita udah tahu di lapangan seperti apa, nah kita baru ke teorinya tuh seperti ini. Nah itu jadi kalau misalkan ditanya nggak semuanya tuh masih saling masih relate lah untuk di kelas dan di praktek. Oke. Dan seperti tadi Uli bilang bahwa kalau kayak kita ini adalah kita praktek dulu baru teori. Iya. Nah, terus teori yang mendasarinya Uli untuk mengajar itu dari buku-buku tertentu atau kembali lagi dari orang-orang lain yang sempat mengajar public speaking? Nah, kebetulan ya syukurnya di sekolahnya juga ngebebasin gitu kan. Tapi ya jadi kita sendiri aja yang nyusun. Gak mungkin kita langsung kasih opening, topik 1, topik 2 nggak akan mungkin yang kayak gitu. Jadi tetap kita kasihnya dari kita belajar dulu opening, mau gimana kembangkan opening seperti apa. Di situ juga kita kasih contoh opening itu macem-macem kan. Opening itu bisa yang memang yang pertama dari yang simple, semuanya jadi kayak ada tahapnya aja. Jadi itu sebenarnya kebebasan dari kitanya sendiri. Pelan-pelan terus bikin anak-anak makin ngembangin, terus lama-lama kita cuma kasih topik doang. Misalnya yang sering banget ya dikasihin contohnya toilet jongkok dan duduk, kita suruh ngembangin terus dari yang sendiri, terus nanti tiba-tiba siarannya tandem, terus boleh berpendapat masing-masing, lu pilih yang mana tapi nggak saling nyerang nantinya gitu kan. Terus nah dari yang kayak gitu, jadi pelan-pelan aja dikasih opening doang, nanti dikasih topiknya doang, nanti di tengah-tengah boleh sisipin iklan gitu aja sih. Beneran kayak kita waktu pertama-tama baru siaran gitu loh. Jadi dari awal banget. Nah itu yang gue praktekin juga ke anak-anak kalau untuk yang kelas radio school. Oke, jadi ada berapa kelas di sana? Nah, jadi beda-beda. Kalau misalkan kayak tadi ya di SMP BPK Penabur Cimahi itu namanya public speaking kan. Kalau misalkan di BPK SMA yang Holis itu namanya event management. Itu lebih luas lagi karena di situ gimana kita tentang campaign, tentang WO, tentang presentasi gitu kan. Pokoknya yang berhubungan dengan event management gitu. Terus kalau misalkan di SMAK 2 itu khusus ke radio school. Mereka punya studionya juga gitu ya, difasilitasi sama sekolah, keren banget. Kayak siaran gitu aja pokoknya. Iya, kayak siaran, terus kita pakein programnya, ada mixernya, ada mic-nya kayak gitu. Terus kalau misalkan di SMAK 1 itu namanya communication skill. Itu yang memang paling dibutuhkan lah sama anak-anak SMA sekarang ya. Sering banget anak-anak sekolah sekarang kan udah harus presentasi, harus paling itu sih yang berhubungan dengan tugas mereka sehari-hari, presentasi. Jadi gimana cara mereka presentasi itu bukan cuma baca, tapi mereka harus memahami dan slide itu dibuat se-efektif mungkin, nggak terlalu banyak kalimat gitu kan, ngajarin mereka bisa ngomong aja, berkomunikasi, nggak cacat komunikasi, itu aja. Oke, nah ini tadi yang saya juga sebenarnya sempat kepikiran, kalau kita ngomong yang namanya public speaking itu berarti kurang lebih ranahnya adalah kita akan berbicara di depan umum. Apakah hanya terbatas untuk berbicara di depan umum saja atau gimana tuh, Li? Enggak sih, sebenarnya kalau public speaking itu kan intinya sehari-hari kita pasti berkomunikasi gitu kan. Tapi kan kegagalan atau tidaknya itu dilihat pas lagi kita nyampein pesan, orang itu bisa nggak sih nanti ceritain lagi ke orang lain. Apakah di dianya itu nanti jadi informasi yang salah gitu ya, atau dianya juga jadi cacat komunikasi, jadinya infonya ngawur atau dilebih-lebihin atau yang apa gitu kan. Itu tuh jadi semua orang tuh butuh public speaking. Intinya itu. Jadi kalau misalkan emang di kelas pertama kayak waktu itu public speaking, gue kasih tahu semua orang memang bisa berkomunikasi, tapi bisa berkomunikasi dengan benar itu tetap harus latihan. Itu tetap harus tiap hari diasah, tetap tiap hari itu harus berani ngomong gitu kan. Jadi kadang-kadang kalau anak-anak SMP itu kan masih yang malu lah, masih nggak mau ke depan gitu. Nanti di depan pun suaranya tiba-tiba kecil gitu kan. Nah, sering kayak gitu. Nah, itu tuh tetap harus latihan. Jadi kalau public speaking buat semua orang. Jadi kita untuk siaran pun yang nggak punya lawan bicara gitu ya, itu tetap harus ada public speakingnya. Terus kayak misalkan ngobrol berdua, terus campaign gitu ya, itu tetap butuh public speaking walaupun sesuai dengan porsi-porsinya gitu. Kayak misalnya debat, gimana kita jadi moderator, kita jadi MC, kita jadi host, itu kan beda-beda job desk-nya kan. Tapi sebagai memang yang mempelajari public speaking ya harus tahu gimana
profesi itu semuanya gitu sih. Oke. Lebih luas lah kalau public speaking, tapi tidak terbatas, kita harus berkomunikasi dengan banyak orang dan di tempat kondisi apapun. Oke, jadi kita harus tahu bagaimana menempatkan posisi diri kita. Di situ kita sebagai apa? Iya. Pembicarakah, Benar. pesertakah, atau sekedar audiens yang akan mau bertanya, ya kan? Kemudian mungkin juga nanti di situ diajarkan cara intonasi, Iya. pemenggalan kata, Benar-benar. pemilihan kata. Vokal, intonasi, speed ngomong gitu ya, itu tuh teknik sih, itu masuknya ke teknik gitu. Dan kayak misalnya apa ya, Oke, tracker gitu. Kalau misalnya agak aneh gitu ya, tapi kalau misalnya memang pengen terbiasa dengan intonasi yang enak, tracker. Nah, jadi biasanya kita akan pelajari kayak gitu supaya kita tahu, apalagi kalau misalkan dalam satu kalimat gitu ya. Saya suka coklat gitu. Saya suka coklat. Nah, itu tuh kayak harus terus diasah aja. Dan kadang-kadang kalau misalkan lagi nemu billboard gitu ya, iklan, tagline iklan gitu, gimana cara ngomongnya sih, itu biasanya sih suka gue praktekin walaupun terlihat aneh ya, tapi sama loh. Sama loh. emang kayak gitu. Dan itu harus, nggak bisa. Jadi kadang-kadang kalau misalkan orang yang ikut kelas public speaking gitu ya dari awal tahun ajaran anak-anak SMP itu kan pertengahan tahun kemarin kan sampai sekarang gitu ya, semua mau nggak mau harus praktek, nggak ada yang namanya nggak praktek, karena public speaking itu Penting harus ya? dipraktekin. Iya, Betul. harus dipraktekin Karena pentingnya itu. sekarang mau nggak mau tuh semua anak-anak sekolah saja itu pasti presentasi. Iya, ya. presentasi Apalagi tugas mereka. zaman sekarang nih dengan work from home, semua harus presentasi, mereka bikin Harus bisa tugas, ngomong, ya. kemudian mereka harus presentasi lewat Zoom, kemudian Teams Microsoft, Iya, Line juga Google segala Meet, iya macam banyak ya. banget hangouts. Jadi Iya. penting banget ya. Benar. Oke, Uli, kalau misalnya kita belajar tentang public speaking, sebetulnya pasti ada juga yang namanya kesalahan-kesalahan public speaking dari seseorang. Iya. Kesalahan public speaking apa sih yang sebenarnya paling banyak gitu loh? Grogi. Sebenarnya orang grogi, dan saat kita udah grogi biasanya kita blank. Mungkin itu juga yang sering terjadi ya. Kita mau nge-MC atau apa kan tetap pasti deg-degan. Nggak ada yang namanya mau nge-MC atau mau siaran, mau jadi host, jadi moderator itu tidak mempelajari materi gitu kan. Oke, semuanya materi udah dipersiapin, kita udah nguasain materi, tapi pas mau dipanggil, mau persiapan gitu ya, kita pasti langsung deg-degan dengan audiensnya gitu kan. Terus kita bingung cairin suasananya gimana ya, yang gitu-gitunya kan. Jadi biasanya itu udah langsung bikin kita buyar dan grogi ya. Percayalah, saat kita grogi itu blank semuanya, blank. Mau materi sehebat apapun kita yang nguasain materinya, bukan dibikinin orang lain, tapi kalau kita grogi itu biasanya kita langsung blank. Jadi memaintain groginya itu yang udah harus terus-terusan dilatih gitu ya. Jadi gimana ya, susah juga sih karena Jadi namanya nih, grogi. Uli kan sudah 9 tahunan lah ya. Kalau misalnya tadi mau tampil ada grogi-grogi. Iya. Kira-kira kalau untuk pengalaman seorang Uli sendiri seperti apa sih sendiri ya. untuk maintain grogi? Kalau gue sendiri biasanya udah panik duluan sama audiens yang banyak gitu kan, atau enggak sama rundown yang selalu berubah gitu kan, itu jadi panik sendiri. Biasanya kalau gue ke toilet 5 menit, tarik napas, buang napas, tarik napas. Inhale, Itu doang. exhale. Iya gitu doang. Karena biar ngilangin panik aja gitu kan, ngilangin panik. Terus biasanya makan. Kalau makan tuh semua jadi tenang ya. Iya kan? Perut kenyang, hati happy ya. Mulut enak gitu kan, pikiran jadi oke lagi gitu. Iya bener, seriusan. Tapi yang paling work itu adalah ke toilet sih. Ke toilet, tenangin dulu gitu kan, keluar lagi udah lebih oke. Dan biasanya kalau misalkan gua sih ke make up. Oh iya benar. Nggak tahu kenapa. Benar. Nah, jadi dalam public speaking itu ada satu materi yang gue suka banget, itu namanya Dress for Success. Dan itu yang buat gue, oke, ini berpengaruh banget ke kehidupan pekerjaan gue sendiri. Itu lu juga ngajar? Iya, Dress for Success. Dress for Iya. Success. Sebenarnya Oke. serem sih ya dari judulnya Dress for Dress. Success, tapi intinya adalah saat kita nggak tahu kita ketemu siapa. Jadi kita nggak tahu saat bekerja profesional kita berpapasan dengan siapa, ketemu sama siapa. Jadi persiapkanlah pakaian yang Outfit. pantas. Iya, sebenarnya itu aja. Di sini bukan tuntutan untuk kita harus selalu up to date dengan brand, dengan segala macam gitu. Karena kalau mau detailnya lagi nanti kita cukup punya warna tertentu gitu kan, style tertentu. Nah, itu aja yang harus
bener-bener diperhatikan untuk orang-orang apalagi yang mobilitasnya tinggi dan ketemu dengan banyak orang. Benar-benar. Karena memang yang namanya Uli ini nih ya teman-teman ya, kalau mau nge-MC, ini kalau kita lagi barengan nge-MC, ya dia selalu nanya, bulu mata gua gimana? Warna apa tuh namanya eyeshadow gitu ya, tuh udah pas belum? Kira-kira pakai bajunya warna apa? Iya. Itu udah khas banget ya. Iya, itu selalu sih. Udah khas Dan gue banget. selalu konsultasi sama dia karena gue lebih enak kalau nanya apa-apa tuh langsung sama cowok yang memang melihat. Kalau misalkan cewek kan suka suka jadi atas dasar dia yang suka doang gitu. Tapi kalau cowok kan ngelihatnya enak nggak enaknya gitu kan. Karena yang penting enak dilihat dong, bukan selera. Kalau selera nggak bisa didebat, gue udah susah banget gitu. Tapi kalau misalkan cowok kan ngelihatnya kan oke kok ini untuk momen ini teman. Jadi gue lebih sering untuk apapun itu nanyanya memang ke cowok aja, termasuk ke partner juga deh. Oke, memang kalau untuk Uli lah ya, kalau buat saya mah kalau untuk soal make up, penampilan gak usah diragukan lagi lah ya. Sudah oke gitu ya. Nah, kalau ngomong-ngomong nih Uli kan dari sekian banyak acara yang Uli pernah handle, kemudian public speaking juga yang sudah Uli lakukan selama hampir 9 tahun ini. Kira-kira ada nggak sih satu momen mungkin yang bikin Uli sempat berpikir bahwa kayaknya gue nggak mau lagi deh gitu nge-MC misalnya ya, gue nggak mau lagi deh public speaking gitu loh. Mungkin ada satu momen yang kayaknya Uli udah persiapan Kapok banget, gitu ya tapi jadinya. nggak sesuai rencana gitu. Ada nggak sih, pernah nggak sih kayak gitu? Puji Tuhan belum sih. Jangan Jadi, ya. Iya jangan gitu. Gue berharap semua panggung yang dipercayakan sama kita gitu aman lah semuanya. Ya pasti ada yang namanya klien itu kan ya wajar ya. Gue bayar, gue pengen ini gitu kan. Tapi selama ini masih bisa dihandle, masih bisa didiskusikan gitu loh. Jadi kayak misalkan ada satu momen kemarin sempat nge-MC sama Ricky Hans tuh ya. Pas lagi ada event nasional, satu brand yang oke gitu kan. Jadi event nasional juga, event tahunan mereka. Dan di situ klien banyak minta gitu, dimana kita harus mengulang-ulangnya tuh, tapi menurut kita tuh kayak too much banget nggak sih ngulangnya gitu dengan audiens yang movingnya masih itu lagi, apa nggak terlalu full. Jadi kadang-kadang kan kita masukin ada jokes, ada games, ada apa, dan ternyata tapi kalau klien mintanya itu ya itu gitu. Kadang-kadang di situ suka dilema juga sih. Kadang-kadang kita suka bentrok, kita pengen kreativitas kita keluar, tapi permintaan klien juga ada gitu kan. Nah, tapi kalau di situ ya win-win aja lah gitu kan, dimana kita tetap turutin apa yang diminta sama klien gitu kan. Yang membayar kita juga klien gitu kan. Kita sih begitu aja ya, membela yang bayar. Kalau kita nurut-nurut aja, siapa tahu diperpanjang untuk event-event selanjutnya ya. Sudah menjaga itu aja. Tapi gimana kita juga profesional untuk tetap oke nge-MC-nya, tetap menyenangkan, tetap tetap banyol, tetap lucu, itunya dibalancein deh. Walaupun rules nomor satunya adalah tetap maunya klien yang akan kita turutin. Oke. Mau itu lagi wedding, lagi apa, semuanya tuh klien dulu deh yang maunya deh. Audiens mah nanti lagi. Berarti sebenarnya intinya tuh dari semua perbincangan kita itu adalah kalau kita mau melakukan public speaking itu butuh proses waktu ya. Karena Uli pun kan dari awal belum tentu bisa sepakem sekarang kan ya. Yes, itu beneran banget. Berarti sebenarnya public speaking ini bisa dipelajari Bisa asal banget. mau. Ya, bisa banget. Jangan malu, sebenarnya intinya itu aja, jangan grogi, hajar dulu aja. Karena kalau misalkan maju aja dulu gitu kan. Tapi dengan persiapan ya, jangan mati konyol juga gitu. Jadi tetap dengan persiapan, pas lagi di depan itu kelola emosinya juga gitu kan. Ajak ngobrol satu persatu. Kalau misalkan emang masih grogi, belum bisa ngeliat mata mereka, ya lihat lihat hati mereka gitu. lihat hati mereka, lihat kehidupan mereka dulu lebih dalam ya jadinya. Tapi kalau misalnya memang kita udah personal ya untuk nanyanya ke kabar, sering ya kita pakai kalimat-kalimat untuk mencairkan suasana kan kayak gitu. Udah makan, udah gimana hari ini, gimana kabarnya gitu. Audiens itu akan lebih happy. Posisikanlah diri kita jadi audiens juga. Ingin disapa seperti apa, ingin diperlakukan seperti apa, lakukan itu saat kita menjadi host ataupun MC. Oke, luar biasa ya. Dan sekarang semua sudah dijabarkan sama Uli. Sekarang kita mau challenge dia ya. Nah, kita mau tanya-tanya dari semua yang sudah dia ceritakan tadi, kita mau lihat pembuktiannya seperti apa.